Kembali lagi di Moon Film. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film tentang bencana gunung meletus yang sangat-sangat dahsyat yang bisa meluluh lantahkan negara Korsel. Dan bagaimana upaya Korsel agar bencana ini bisa dicegah? Berikut adalah ceritanya. Asphalt. Di awal kisah berlatar di Korea Selatan, diawali dengan memperlihatkan sebuah operasi terhadap bekas perang pada zaman dahulu, di mana ini merupakan tugas terakhir bagi salah satu anggota militer yang bernama Join, karena dia sudah mengajukan diri untuk segera pensiun dan ingin menemani sang istri menjelang hari kelahiran anak pertamanya. Usai menjalankan tugas, dia pun menelepon istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang. Namun, dalam posisi terjebak macet, Join Chang melihat berita tentang sebuah bencana yang melanda Korea Utara. Tak lama kemudian, gempa tersebut sampai di tempatnya, sehingga dia pun melajukan mobilnya untuk menghindari reruntuhan bangunan. Akibat terhalang oleh pengendara lain, akhirnya Join Chang keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Ternyata gempa itu merupakan gempa vulkanik akibat dari letusan Gunung Baekdu yang berada di perbatasan Korea Utara. Sebuah berita juga mengabarkan jika tentara dari negara lain akan segera datang untuk mengevakuasi para korban. Di sisi lain, seorang ahli vulkanologi bersama Profesor Kang tiba-tiba didatangi oleh sekretaris negara bernama Jeon. Kedatangannya ke sana yaitu untuk menanyakan riset yang sudah dibuat tentang Gunung Baekdu. Tapi Profesor Kang menjawab tidak mau ikut campur lagi dalam masalah ini karena risetnya dahulu malah diabaikan oleh pemerintah. Dengan sedikit ancaman dari jiwa lahirnya, Profesor Kang dipaksa untuk ikut menjalankan sebuah diskusi di sana. Perwakilan pemerintahan mengatakan jika Gunung Baekdu tersisa 3 lapisan lagi, yang mana menurut simulasi komputer mengatakan bahwa lapisan terakhir berpotensi lebih besar dan akan berdampak buruk bagi daerah Korea dan sekitarnya. Mendengar hal ini, Profesor Kang mengusulkan untuk meledakkan bom di bawah Gunung Baekdu yang ada di sekitar tambang nomor 9. Tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan magma dan menurunkan dampak ledakan besar dari gunung tersebut. Namun, rencana itu akan setara dengan ledakan nuklir yang bisa memicu terjadinya konflik antara negara misalnya Cina dan Korea. Karena tidak ada pilihan lain, Presiden meminta pada Profesor Kang untuk menjalankan ide tersebut. Sementara itu, Presiden akan mengutus Join Chang untuk mencuri bahan peledak milik Korea Utara. Walau di awal Join menolak karena istrinya dijanjikan mendapatkan fasilitas khusus, maka dia disetujui dan segera pulang untuk berpamitan. Singkat cerita, akhirnya seluruh anggota militer itu pun dikumpulkan di markas untuk dibagi menjadi 2 tim. Tim 1 ditugaskan untuk mencuri nuklir dan tim 2 tugasnya menaruh hasil curian di area gunung. Tapi mereka terlebih dahulu diperintahkan untuk mencari agen yang bernama Kang Lee karena hanya dia satu-satunya orang yang mengetahui letak nuklir itu berada. Mereka diminta untuk menyamakan waktu yang tersisa sebelum gunung meletus. Mereka juga diberi pelatihan khusus cara memindahkan nuklir curian pada detonator. Setelah itu mereka pun bergegas ke dalam pesawat. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba tim 1 mengalami kecelakaan sehingga tim 2 diperintahkan untuk menyelamatkan diri dari peristiwa itu. Jajaran petinggi harus rela kehilangan beberapa anggota, juga seorang kapten dari tim 1. Maka dari itu, pusat komando memilih Join Chang menjadi kapten yang baru untuk meneruskan misi tersebut. Kemudian Kapten Join memerintahkan untuk mengambil pelacak GPS yang berada di dalam koper. Beruntung mereka berhasil mendapatkannya belum pesawat itu meledak. Melalui sebuah peta dan GPS, akhirnya mereka sampai di lokasi penjara dan bertemu dengan Kang Lee di sana. Mereka menceritakan maksud kedatangannya, yaitu meminta bantuan untuk menemukan nuklir di milik Korea Utara. Kang Lee akhirnya menyetujui permintaan itu dengan imbalan kebebasan untuk dirinya. Kemudian Kang Lee diberi izin ke kamar mandi untuk merenovasi penampilannya yang seperti orang gila. Di sana Kang Lee ternyata diam-diam membuka dompet milik Kapten Jo yang berisi hasil USG dan peta menuju lokasi yang akan diledakkan. Namun dia malah menghilangkan peta itu dan bahkan mencabut GPS yang tertanam di dalam tubuhnya, seakan-akan memiliki rencana lain untuk misi. Dengan sisa waktu yang panjang, akhirnya mereka pun mulai berjalan menuju lokasi nuklir berada. Di tengah perjalanan itu, Kapten Jo merasa kaget karena Kang Lee menunjukkan dompet yang berhasil dicuri. Lalu Kapten
Kapten Jo menanyakan peta tersebut, tapi Kang Lee mengatakan bahwa peta itu sudah hilang. Hal itu membuat anak buah kapten marah dan memukulnya. Tak lama kemudian, Kang Lee ternyata mempunyai rencana lain untuk meminta izin untuk buang air besar. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia berhasil melumpuhkan si pengawal dan melarikan diri. Sikap tenang kapten yang melihat anak buahnya tergeletak pingsan membuatnya menyimpulkan bahwa Kang Lee telah kabur, sehingga ia memutuskan untuk mengejarnya. Berkat beberapa petunjuk, akhirnya kapten dan tim berhasil menemukan Kang Lee di sebuah apartemen istrinya. Di sana Kang Lee sedang marah-marah karena mencari anaknya yang sudah lama tak bertemu akibat dirinya di penjara. Namun karena anaknya dititipkan di tempat saudaranya, dia pun memilih untuk melanjutkan misi bersama kapten. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat penyimpanan nuklir. Namun tentara Korea Utara ada di sana sedang melakukan penjagaan. Saat Kang Lee dan Kapten Jo diketahui oleh tentara itu, aksi tembak-menembak pun tak terelakkan lagi. Setelah itu, Kang Lee membawa mereka ke sebuah kontainer yang merupakan jalan masuk rahasia. Mereka dibuat kagum saat melihat rudal yang selama ini menjadi sumber konflik internasional. Tanpa menunggu waktu lama, mereka langsung menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati. Dari waktu yang tersisa, ternyata Profesor Kang belum memperlihatkan tingkat keberhasilannya, sedangkan letusan gunung yang kedua kembali terjadi. Profesor pun harus merasakan gempa yang sangat dahsyat. Di sisi lain, istri Kapten Jo yang sedang menuju pelabuhan juga harus dihantam oleh tsunami yang meluluh lantakan daratan Korea. Setelah berpacu dengan waktu, akhirnya Kapten Jo berhasil memindahkan uranium yang dibutuhkan. Mereka juga berhasil keluar berkat bantuan dari Kang Lee, sama halnya dengan istri Kapten Jo yang masih diberi keselamatan. Ketika letusan kedua berakhir, orang-orang yang berada di kantor pemerintah pun ikut bersorak gembira. Tugas mereka selanjutnya adalah meledakkan area tambang nomor 9 supaya dapat menghentikan letusan gunung yang ketiga. Untuk itu, Kapten Jo memaksa Kang Lee agar membantu karena dia telah menghilangkan petunjuk penting. Namun tanpa diduga, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Amerika yang juga sedang mengincar nuklir tersebut. Sebagai seorang agen, Kang Lee mengetahui bahwa pasukan Amerika ini menggunakan sensor panas, sehingga mereka bisa dengan mudah melacak dan menembak dari kejauhan. Alhasil, Kapten Jo memikirkan cara untuk meledakkan sebuah mobil agar mengacaukan serangan tersebut. Di sisi lain, Profesor Kang memberi kabar buruk kepada John karena letusan gunung akan terjadi lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Sialnya, Jenderal Amerika menghentikan rencana Korea Selatan sebab dianggap telah menghambat program pemusnahan nuklir. Presiden pun akhirnya bersepakat dengan pihak Amerika untuk menghentikan misi ini. Profesor Kang tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan memilih pergi. Sementara itu, di tengah pertempuran melawan Amerika, Kang Lee membawa uranium dan menculik Kapten Jo ke dalam mobil. Di sana, Kang Lee memborgol Kapten Jo dan mengubah arah tujuan dengan motif yang belum diketahui. Waktu letusan gunung keempat tinggal 17 jam lagi. Namun di tengah perjalanan, Kang Lee menghentikan mobilnya karena ingin buang air kecil. Melihat kesempatan itu, Kapten Jo mengambil bekas peluru untuk membuka kunci borgol. Saat borgol berhasil terbuka, tiba-tiba Kang Lee sudah berdiri di belakangnya dengan cara yang mengejutkan. Ketika Kang Lee mengancamnya, Kapten Jo dengan cepat menelan alat GPS sebagai tanda supaya bisa dilacak oleh timnya. Kang Lee yang marah karena ulah kapten kemudian berusaha menghancurkan GPS tersebut. Melihat itu, Kapten Jo langsung melajukan mobil dengan harapan bisa terlepas dari Kang Lee. Namun Kang Lee mampu mempertahankan dirinya di dalam mobil hingga terjadi keributan hebat antar keduanya. Terbang bebas keluar jalur. Lagi-lagi si kapten berhasil diikat hingga dia terpaksa harus berjalan mengikuti tujuan yang direncanakan oleh Kang Lee. Di tengah perjalanan itu, mereka menyempatkan diri untuk mencari sisa minuman dari minimarket. Tak lama kemudian, akhirnya posisi mereka ditemukan oleh pasukan Amerika karena GPS yang ditelan oleh si kapten. Beruntung tim yang masih selamat segera datang menjemput. Namun upaya Amerika terus berlanjut dengan melakukan pengejaran. Ketika sampai pada jembatan, tiba-tiba terjadi gempa lagi yang membuat jembatan itu hancur. Dalam kesempatan ini, Kang Lee mengajak kerjasama kepada Kapten Jo untuk melindungi nuklir yang hampir jatuh. Di sisi lain, istri Jo yang masih selamat berusaha menghentikan bus evakuasi milik warga Amerika. Ia lalu duduk di samping Profesor Kang dan menceritakan tentang suaminya yang belum juga pulang. Mereka tak kuasa melihat istri Jo yang terus menangis. Maka Profesor pun berusaha menenangkan dengan cara sederhana. Ketika sampai di pelabuhan, tentara Amerika mempersilahkan warganya untuk segera naik ke kapal. Sementara itu, warga yang bukan warga Amerika terpaksa disisihkan terlebih dahulu dan ditempatkan di luar pagar. Namun tiba-tiba terjadi gempa hingga akhirnya Profesor menyelamatkan istri Kapten Jo dan memberitahukan bahwa suaminya sedang melaksanakan tugas di Korea Utara. Setelah gempa
gempa berakhir, Profesor membatalkan pengungsiannya dan memilih untuk meneruskan misi. Ia kemudian menghubungi John agar mencari titik koordinat dari markas yang masih dalam penelitian Amerika. Hingga akhirnya John harus dikejar oleh tentara tersebut. Namun beruntung, ia berhasil lolos dan segera menemukan Profesor. Sementara itu, di tempat lain terlihat Kang Lee dan si kapten sedang merebutkan nuklir untuk misi yang berbeda. Ketika sampai di pertigaan jalan, akhirnya si kapten mengalah dan menyerahkan nuklir itu kepada Kang Lee. Namun mengingat anak Kang Lee juga butuh perlindungan, ia pun menyerahkan kembali nuklir itu untuk misi Gunung Baekdu. Keduanya kemudian berpisah, di mana si kapten bersama timnya melanjutkan misi menuju area tambang nomor 9. Namun ternyata di tengah perjalanan si kapten dibuat terkejut karena mendapat telepon dari istrinya yang ternyata tidak ikut mengungsi. Tak lama kemudian, Profesor menyuruh si kapten untuk mengubah target menjadi area tambang nomor 7. Kembali ke Kang Lee, ia akhirnya berhasil menemukan putrinya yang sudah bertahun-tahun terpisah. Di tengah drama haru antara ayah dan anak itu, tiba-tiba datang sekelompok orang Tiongkok untuk mengambil nuklir yang telah dijanjikan. Ternyata Kang Lee adalah pengkhianat Korea Utara yang telah bersekongkol dengan pihak Tiongkok untuk memberikan nuklir tersebut. Namun karena nuklir itu tidak ada di tangannya, Kang Lee pun diajar karena dianggap mempermainkan mereka. Tak lama kemudian, tentara Amerika juga datang ke tempat itu dengan maksud merebut nuklir. Alhasil, pasukan Amerika memberikan ancaman lewat beberapa tembakan yang ditujukan kepada pihak Tiongkok. Beberapa saat kemudian, perhatian mereka teralihkan oleh kedatangan mobil yang membawa nuklir. Ternyata itu adalah si kapten bersama timnya. Mereka meminta Kang Lee untuk mengembalikan peta lokasi tujuan. Namun kedua pihak tampak sama-sama menginginkan nuklir itu, sehingga si kapten mencoba menjelaskan mengenai misi Gunung Baekdu. Mengetahui bahwa nuklir sebentar lagi akan meledak, akhirnya mereka semua memilih pergi untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba Kang Lee memaksa ikut membantu walau dengan berat hati harus meninggalkan putrinya. Kedua ayah pemberani ini kemudian berangkat menuju area nomor 7, sedangkan putri Kang Lee dibawa oleh anggota ke tempat lain yang lebih aman. Dalam perjalanan itu, gempa mulai muncul sebagai pertanda bahwa letusan terakhir Gunung Baekdu akan segera terjadi. Mereka berdua terus berjuang menghindari puing-puing demi mencari titik lokasi tujuan. Di saat yang sama pula, terlihat istri si kapten sudah merasakan mula sebagai pertanda bahwa ia akan segera melahirkan. Singkat cerita, Kang Lee dan si kapten pun sampai ke lokasi dengan sisa waktu yang beberapa menit lagi. Namun lift yang akan mereka gunakan ternyata sudah macet akibat aliran listrik yang mati. Kapten Jong berencana menghancurkan tali pengait agar misi bisa segera diselesaikan. Namun di saat ia berpura-pura mencari tali tersebut, tiba-tiba Kang Lee mengurung dirinya di dalam lift, berniat membawa bahan peledak itu sendirian, meski tahu ia takkan selamat. Sebelum meledakkan bom, Kang Lee sempat memohon pada Kapten Jo untuk menjaga putrinya, karena ia merasa gagal menjadi sosok ayah yang diinginkan anaknya. Mendengar hal itu, Kapten Jo tak kuasa menahan tangis. Ia mencoba membujuk Kang Lee untuk keluar dan pergi bersama-sama, tapi Kang Lee tetap teguh. Ia ingin menebus semua kesalahan dengan mengorbankan diri demi keselamatan banyak orang. Beberapa detik kemudian, Kang Lee memotong tali pengaitnya, dan boom, ledakan besar menghentikan letusan gunung tepat di saat yang sama. Istri Kapten Jo melahirkan. Seolah hidup baru dimulai bersamaan dengan akhir dari bencana. Setahun berlalu, Profesor kembali ke Korea Selatan. Presiden kembali memimpin negara, dan Kapten Jo kini hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, termasuk anak Kang Lee yang kini ia rawat sebagai bentuk janji dan penghormatan pada sahabatnya. Tamat.